Nama saya Andreas Ferianto, gitu biasa orang panggil saya Andre aja, gitu ya. Kalau yang lebih muda dari saya, biasanya panggilnya Ko ya, Ko Andre. Yang lebih tua dari saya, biasa panggilnya Andre aja. Kalau gitu umur saya berapa? Umur saya 32 tahun ini, gitu. Walaupun kata orang mukanya kayak 25 gitu ya. Tapi 32 tahun gitu. Saya sudah menikah. Itu ada foto istri saya di depan. Saya pendeta muda di gereja saya, dan saya itu ABG ya. Jadi anak bapak gembala. Jadi papi saya gembala sidang ya di GB Raja Wali di daerah Pademangan. Tuhan percayakan kami sekarang gereja kami sudah mengembalakan kurang lebih 700 orang. Dan sangat senang sekali bisa berada di sini berjumpa dengan saudara sekalian semua. Amin. Saya menyelesaikan pendidikan saya satu sih, akuntansi ya, tapi ikut belajar Alkitabnya tuh di pelatihan-pelatihan dan sering banget. Terus istri saya sarjana psikologi, dan sehari-hari ngapain? Udah full time belum? Bisa dibilang sih full time karena kerjaan saya tuh bebas waktu. Saya salah satu staff director di PT Kaksengkin Indonesia. Kalau istri saya itu psikolog ya. Istri saya itu psikolog dan saat ini dia tergabung dengan Sola Associates, satu badan learning dan trainer gitu ya. Dia sering banget trainerin Danamon, nanti minggu depan BNI gitu ya. Karena dia psikolog, ya masa-masa kami jatuh cinta itu penuh dengan tes, saudara ya. Saya juga sebelum jadi pasangan dia ada beberapa tes yang harus dilewati. Jadi banyak tes psikologisnya gitu ya. Dia sih kalau ke gereja-gereja dia biasanya kasih tes karunia, karena banyak gereja itu membutuhkan tes karunia supaya kita bisa tahu gift kita apa sih, strength kita apa, supaya kita bisa melayani tempat yang tepat gitu ya. Kalau saya sehari-hari, selain pekerjaan saya itu di gereja, saya sekarang departemen head dari development, dari pembinaan, dan saya sangat senang hari ini bisa berada di antara saudara semua. Amin. Oke, sekarang kita siap dengarkan firman Tuhan lebih lagi. Nah, sebelum saya dengar sharing firman Tuhan, saudara boleh angkat tangan kanan saudara tinggi-tinggi, yuk ya. Angkat tangan kanan saudara tinggi-tinggi, tepuk sebelah kanannya, bilang semangat. Sebelah tepuk nih yang di depan gitu ya. Yang kalau nggak ada kanannya tepuk kiri juga ya. Kamu juga semangat dong. Iya. Oke, saudara yang semangat bilang wuh. Biasanya masuk bulan Februari itu bulannya galau-galauan ya. Kalau yang belum punya pasangan. Dan hari ini saya juga diminta untuk sharing soal mengenai love and relationship gitu. For that, I must make sure. Saya tanya dulu, di sini ada yang sudah menikah? Kalau ada, angkat tangan. Oke, sudah ya. Sepasang. Oke. Pertanyaannya saya turunkan lagi sedikit. Di sini ada yang sudah berpacaran atau dating? Ada? Gak ada ya? Oke. Kalau gitu yang sedang berdoa untuk bertemu dengan orang yang tepat, bisa angkat tangan tinggi-tinggi. Berarti yang di sini berpasangan enggak, berdoa enggak, punya karunia melajang berarti ya. Salah datang saya nih. Oke, Anas coba ayo. Siapa yang hari ini belum berpasangan sedang mendoakan someone gitu untuk datang dalam kehidupan kalian? Gak ada yang ngaku juga ya. Jadi yang lain apa nih? Udah menikah semua atau gimana? Oke, saya tanya sama David, Fit, ini mesti ngomong soal apa? Memang banyak yang jomblo-jomblo kata di tempat kita gitu ya. Oke deh, jadi mari kita bahas mengenai hal ini lebih lanjut karena ini kan bulan Februari. Jadi for information, ini khotbah saya pertama soal berpasangan ini setelah saya menikah loh. Jadi kalian nih yang mendengar pertama kali loh. Gitu ya. That's good. Oke, sekarang saya mau tanya sama saudara, coba di next ya. Saudara lihat gambar yang pertama ini. Nah, apa yang ada di pikiran saudara melihat gambar ini? Orang kaya. Mungkin yang lain belum jelas kali. Apa yang ada di kepala saudara dari gambar ini? Coba lihat. Apa yang dia jadiin tatakan kaki itu dia. Luar biasa banget ya. Oke, next. Kalau mungkin ini kurang jelas, yang satu ini. Nah, kali ini lebih norak lagi ya kan. iPad-nya dia jadiin nemtek gede-gede. Hi, my name is Dave. Yang ini lebih sadis lagi, enter lagi berikutnya. Nah, iPad-nya dijadiin tempat makan makanan Jepang, gitu ya. Apa yang ada di kepala saudara pada saat saudara melihat gambar-gambar tadi? This guy must be crazy, gitu kali ya. Ini orang udah mulai kelebihan uang kali. Sesuatu barang yang mahal tidak ditempatkan pada porsinya, sehingga dijadikan peralatan atau perlengkapan seperti itu gitu. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita tentang relationship,
kadang-kadang kita juga menaruh nilai yang salah terhadap relationship tersebut. Sehingga relationship yang tadinya itu sesuatu yang harusnya kita bisa nikmati, sesuatu yang harusnya tanda kutip mahal, tapi kita salah posisikan sehingga kita banyak mengalami permasalahan di area itu. Akibat salah menilai, masalah terjadi. Kesalahan kita dalam menilai akan menyebabkan kerugian atas keputusan kita. Yang ngerti bilang amin. Saya ulangin ya. Kesalahan kita dalam menilai sesuatu akan menyebabkan kerugian pada keputusan kita. Jadi di area relationship pun kita harus belajar menilai dengan benar tentang bagian ini, supaya kita bisa mendapat gambaran yang penuh tentang apa sih sebenarnya yang mau kita pelajari dari relationship gitu ya. Tapi Pak Andre, semua orang berpacaran kok. Saya bahkan kemarin ngobrol dengan seorang teman gitu ya, udah lama gak ketemu, statusnya yang terakhir tuh galau banget. Dia pasang muka sedih, lalu dia tulis gini, untuk apa dipisah, dipertemukan kalau nanti kita harus dipisahkan juga gitu. Ini salah satu teman saya lama, saya tanya gitu, what's up bro, saya bilang gitu kan, ada apa sih sebenarnya gitu ya kan. Terus dia bilang ya gitu, dia udah statusku udah tahu dong, statusnya galau sekali ya, buat apa dipertemukan kalau untuk dipisahkan gitu. Luar biasa banget ya kan. Saya ngobrol sama terakhir kemarin persis sebelum ke tempat ini, saya ngobrol sama dia gitu ya, ketemu sama dia, tanya jawab gitu tentang apa yang terjadi. Terus dia bilang dia harus mengakhiri hubungannya dengan pasangannya yang dia sudah putus ini gitu ya kan. Kenapa? Karena ada orang tuanya nggak setuju. Orang tuanya keturunan Cina mentok gitu ya kan, sehingga pada waktu dia mendekati pasangannya ini, orang tua wanitanya ini selalu bertanya, cowok kamu kerja apa? Sudah naik apa? Sudah punya apa? Sementara dia baru saja bekerja di sebuah bank dan ya belum settle lah kalau kita bilang seperti itu gitu ya. Jadi karena dipuji dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, akhirnya teman saya memutuskan untuk mundur teratur gitu ya kan, karena orang tuanya nggak setuju dan sebagainya. Itu saya tanya gitu, pada prinsipnya kamu sedih nggak? Saya bilang gitu. Dibilang sedih-sedih juga enggak sih gitu. Oke deh, yang pertama. Terus saya tanya lagi, terus kamu dulu jadian sama dia pemikirannya apa nggak cek dulu apa gimana gitu ya kan. Terus dia bilang ya gue lihat dia sih serak aja gitu. Habis itu gimana? Habis itu kita berdua ya kita bilang kita coba jalanin aja apa yang ada. Oh coba, saya begitu, iya ya coba lah jalanin aja. Asal ada orang kita serak, kita dekat kan kita coba, nggak ada salahnya dong kok, dia bilang gitu kan. Oke deh, saya bilang gitu. Oke, first of all buat anak kok coba-coba gitu. Nggak bisa kita coba-coba di area ini, karena semakin kita sembarangan di area ini semakin banyak menimbulkan luka hati gitu. Luka hati itu nggak gampang ya. Luka hati itu nggak gampang untuk dilalui. Nah nanti kita akan bahas ini lebih jauh lagi. Yang jelas nggak ada coba-coba dalam relationship. Dan sebenarnya kalau kalian suka dengan term itu coba-coba, saya mau tanya sama teman-teman mau nggak minum obat yang baru dicoba bisa menurunkan panas atau demam atau sakit mahnya teman-teman mau? Gue sakit mah nih, minum apa? Nih gue bawa obat dari mana? Gue bikin sendiri. Loh, terus ini bisa nyembuhin obat, bisa nyembuhin sakit mah gue juga pengen nyoba sih, mau nggak? Kita pasti nggak mau minum. Lo gila lagi itu ya kan? Gak mungkin kita mau minum, kenapa? Karena kita, obat ini gak ada depkesnya, gak ada apa, dari mana gua tahu, nyoba aja gua juga males. Untuk yang gitu-gitu kita ngerti gitu ya. Tapi untuk hal-hal seperti itu, kita banyak ditipu. Ya memang kerjaan iblis kayak gitu, dia berusaha menipu hidup kita yang mahal ini, dijadikan murah. Karena kita sembarangan dalam area relationship itu. Jadi, ini penting kita buat belajar. Nah, masalahnya pada saat kita masuk area relationship, kita sangat sedikit belajar dari sumber yang benar gitu. Atau dari sumber yang tepat gitu. Setiap hari kita belajar dari relationship ini dari kayak gini nih. Satu, orang tua kita, betul? Kita lihat hubungan orang tua kita gitu. Yang kedua, ya kayak gini. Next lagi, enter. Nah, judul saya sore hari ini bukan cinta biasa gitu ya. Next, kita lanjutkan. Nah, kita belajar lesson about love from movie-movie yang kayak gini. Itu sebabnya banyak wanita senang nonton film-film begini, ya kan? Bahkan berseri-seri. Kadang-kadang ada yang 1 season 3 hari bisa dihabiskan. Luar biasa banget gitu ya kan? Dan kita belajar percintaan nih dari yang model kayak begini-begini gitu, yang kalau lagi gantengan tiba-tiba lagunya piano main gitu ya kan? Terus tiba-tiba hujan rintik-rintik dan sebagainya gitu ya kan? Kita belajar yang kayak gini-gini gitu. Puji Tuhan kalau kita belajar dari orang tua kita, film udah pasti ngaco ya. Atau kita tanya teman-teman kita, kalau teman-teman kita membangunnya di atas dasar kebenaran, puji Tuhan. That's good.
Bagus kalau kita ketemu teman-teman yang seperti gitu. Tapi banyak orang yang di sini atau yang di luar sana yang nggak kenal Tuhan, apalagi lebih kacau lagi membangun hal seperti begini. Gitu. Nah, kenapa kita penting untuk belajar mengenai hal ini? Gampang. Sekarang saya mau nanya, di sini ada yang bisa bahasa Korea? Ngerti bahasa Korea? Saya pernah ke Korea ya tahun 2002. Nah, tahun ini berangkat lagi. Saya sejauh-jauhnya pergi ke Korea cuma ngerti beberapa kalimat aja, cuma satu tahunnya apa? Annyeonghaseyo. Ya. Itu saja. Tidak tahu yang lain. Sama terima kasih, kamsahamnida. Udah, itu aja. Sisanya saya nggak tahu, apalagi. Paling gara-gara nonton Running Man terakhir jadi tahu ya ada UPA, ada ini gitu. Oh iya, tahu lah gitu. Kira-kira tahu ya, sisanya udah nggak tahu lagi gitu. Bahasa Korea itu lebih dalam lagi. Di sini ada yang teman-teman bisa bahasa Korea? Ngerti bahasa Korea? Coba teman kita yang pakai baju putih bisa bahasa Korea? Suka nonton film Korea? Nggak juga ya? Nggak bisa bahasa Korea? Nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa? Nggak belajar. Benar, karena nggak belajar. David bisa bahasa Prancis? Bahasa roh dia kuat. Sedikit banget ya. Bahasa roh kuat ya. Memang di dalam hidup kita ini kadang-kadang ada dua bahasa utama ya. Bahasa Indonesia dan bahasa roh. David bisa bahasa Prancis? Kenapa David nggak bisa? Iya, karena belum belajar. Jadi ada prinsip penting yang saya mau share sama teman-teman sekalian. Next, prinsipnya adalah begini. Kita hanya bisa menguasai sesuatu yang kita pelajari. Sekali lagi, kita hanya bisa menguasai sesuatu yang kita pelajari. Jadi, kalau kita mau ngerti soal relationship, kita harus pelajari. Baru kita bisa kuasai. Makanya penting, dan saya sangat senang hari ini kita mau belajar sama-sama mengenai relationship ini. Nah, banyak orang salah berpikirnya gini, soal gitu-gituan semakin gue tambah tua, ntar gue juga ngerti sendiri deh. Bertambahnya usia bukan berarti kita belajar, bukan. Buktinya nanti nih, kalau David sama teman kita di sini nih yang tadi pakai baju, siapa nama kamu? Nama siapa? Floren, oke. Jadi walaupun Floren dan David bertambah tua, ya, walaupun Floren dan David bertambah tua, kalau David dan Floren nggak belajar bahasa Korea, David nggak belajar bahasa Prancis, tetap nggak bakal bisa. Banyak orang pola pikirnya kan kayak gitu. Semakin saya bertambah tua, soal begini-begini mah, gue bisa ngerti sendiri deh. Nggak ada. Di gereja kami, setelah saya lulus, setelah saya udah nggak menjadi ketua pemuda, udah nggak menjadi pengurus pemuda, sekarang udah menjadi pembina pemuda, saya dan istri saya punya satu komunitas yang namanya DMBI. DMBI kan di gereja kami kan Dewasa Muda Bethel Indonesia, harusnya gitu kan. Tapi tempat kami, DMBI kami dikhususkan untuk couples, untuk pasangan. Jadi semua orang pasangan yang sudah menikah, baru menikah, atau pasangan yang belum menikah tapi serius mau menikah, kita jadikan satu komunitas couples itu. Mungkin David sering lihat kali ya, beberapa kali di status BB saya suka tampilkan topik-topik yang ada di couples. Kayak kemarin kita belajar soal cinta segitiga. Cinta segitiga itu bukan mengenai katakan tidak pada selingkuh gitu ya. Bukan pada selingkuhan, tapi antara saya, suami, istri saya, dan Tuhan. Gitu. Dan kita belajar hal kayak gini-gini. Kalau dibikin segitiga kan, suami di sini, istri di sini, Tuhan di tengah-tengah nih, yang paling atas. Semakin kita dekat sama Tuhan, suami istri makin dekat gitu. Tangkap ya maksudnya? Semakin kita makin jauh dari Tuhan, suami istri semakin jauh. Nah, kita belajar hal kayak gitu, bagaimana kita harus menjadikan Tuhan sentral kehidupan di dalam kehidupan rumah tangga atau berpasangan. Hal-hal kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun setelah menikah, saya belajar terus. Bahkan sebelum menikah pun saya ikut bimbingan pranikah di tempat kami. Itu menghabiskan waktu 9 bulan belajar. Kok lama amat? Di gereja kami sengaja sistemnya begitu. Kenapa sampai 9 bulan? Supaya kalau yang duluan ketahuan. Okay? Dan tangan papi saya nggak mau memberkati orang sembarangan. Jadi papi saya dan tim pengembalaan mau kenal betul siapakah orang-orang yang mau serius masuk ke dalam pernikahan. Karena kita concern banget. Dan bahkan sebelum mau masuk bimbingan pernikahan pun kita ada bilangnya kayak begitu mau masuk bimbingan pernikahan akan ditanya dulu, diwawancara dulu sama salah satu tim pendeta di situ. Untuk memastikan apa? Apakah mereka benar-benar pasangan yang siap nikah atau enggak? Karena ada orang-orang yang kadang datang ke gereja kami mau dibaptis, nggak tahu dari mana tiba-tiba datang bilang mau dibaptis. Ujungnya saya tahu mau ngapain? Mau diberkatin nikah dengan gampangnya. Nggak bisa kalau di gereja kita. Kita hanya mau berkatin orang yang dengan jelas kita tahu asal usulnya dari mana,
apa yang mereka kerjakan sebelum mereka menikah, kenapa mereka mau menikah, kita harus tanya dulu dan sebagainya, karena kami para pemimpin nggak mau taruh tangan kami sembarangan untuk berkati orang. Hal-hal kayak gitu. Jadi makanya saya bilang untuk belajar mengenai hal kayak gini perlu kita pelajari dengan benar. Kalau kita nggak belajar ya kita akan ketipu terus gitu. Dan kenapa kita perlu belajar hal ini? Karena ini merupakan salah satu next dari 3 pertanyaan penting dalam hidup. Gitu. Pertanyaan penting yang pertama dalam hidup adalah, mau nggak teman-teman terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? That's absolutely jawabannya yes. Nah pertanyaan kedua kan gitu, mau menikah atau melajang? Menikah, oke? Yang menikah bilang amin. Amin. Yang mau melajang bilang amin. Berarti tepat ya saya datang ya. Jadi teman-teman kan mau menikah. Nah yang ketiga, pertanyaan lebih repotnya adalah, kalau mau menikah, menikahnya sama siapa? Ini kan yang kita doakan kan, Tuhan, aku nggak tahu dia ada di mana Tuhan. Tapi kalaupun suatu saat kami bertemu Tuhan, please jaga dia. Woi, kan kayak gitu kan? Seperti itu. Jadi itu pembukaan kita akan belajar lebih dalam lagi. Yang lebih siap, lebih dalam bilang amin. Amin. Oke ya. Nah berikutnya pada prinsipnya next, kita suka dengan lawan jenis itu adalah inisiatif Tuhan. Kenapa saya tulis lawan jenis di depan? Karena hari-hari ini ada orang yang suka dengan sejenis. Saya bingung. Apalagi ntar kalau kita nih habis ini dibubar, main ke sono, Sarina, malam-malam dikit gitu ya. Ya, berjumpalah dengan orang-orang seperti gitu ya. Saya sharing sama anak gereja saya soal masalah ini, dia bilang, kok hari-hari gini jadi wanita susah kok. Kenapa? Satu, pria yang cinta Tuhan sedikit katanya gitu. Pria yang ganteng banyak, kita seleksi lagi. Yang cinta Tuhan sedikit gitu ya kan. Terus cowok-cowok sekarang yang suka dengan sesama jenis ada lagi gitu. Seleksinya tuh makin tipis lama-lama, terus sedikit sekali pria-pria yang berkualitas gitu ya. Ganteng, tapi seriously loh, ketemu orang-orang yang suka sesama jenis itu keren-keren ya? Keren-keren. Koker-koker, saya ajak kadang-kadang buset. Mereka gandengan loh. Sekarang gitu. Istri saya lihat, padahal ganteng-ganteng ya. Kok gitu ya? Nggak tahu, saya bilang gitu ya, kenapa bisa begitu. Makanya saya tegaskan, kalau kita suka dengan lawan jenis, itu adalah inisiatif Tuhan. Ya. Dan itu sebabnya kita mau menikah gitu ya, dengan sesama jenis. Jadi tidak dosa. Jadi ada orang mungkin berasa, kok gue bisa suka sama orang ini ya? Kenapa ya? Itu nggak dosa. Memang dari dulu Tuhan udah kasih inisiatif. Dan istri saya mengkonfirm bahwa secara psikis memang di usia-usia remaja, sekitar 13, 14, 15 tahun ke atas, memang tubuh kita memproduksi hormon di mana kita bisa tertarik dengan lawan jenis gitu. Nah Tuhan juga mau kita berpasangan, makanya firman Tuhan bilang apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Tidak mungkin beranak cucu dan bertambah banyak kalau nggak menikah gitu ya kan. Nah kalau ngomongin itu nggak ada habisnya ya. Cinta itu panjang, luas, lebar, dalam gitu kan. Nah hari-hari ini saya juga tahu ngomongin ini menarik sekali, karena film seri yang paling diminati adalah tentang cinta. Lagu-lagu yang paling laku adalah tentang cinta. Apalagi yang patah-patah hati, yang belakangan lagi ngetop ini apa ya? Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Wih, itu chartnya nomor 1 terus tuh. Setiap saya denger Gen FM gitu, saya kan suka gaul juga ya. Kalau naik mobil suka denger gitu. Hampir tiap hari ada itu lagu. Gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu. Nah, jadi saya pengen setelah kita belajar hal ini, teman-teman 1, lebih tenang, 2, ngerti bagaimana Tuhan punya rencana teman-teman itu akan berjumpa dengan orang yang tepat. Amin. Yang amin nggak fit aja nih ya. Pernah nggak merasa pada waktu kita setelah nonton drama-drama percintaan gitu, ada satu rasa, aduh pengen lo gitu, pernah nggak? Saya pengen. Ada yang ngaku. Saya pribadi pengen, saya gini-gini suka nontonnya drama percintaan loh. Saya nggak suka nonton film action, bener deh. Film action, film-film science fiction sih suka, tapi paling saya kalau nonton di bioskop tuh masih saya dari dulu nontonnya drama percintaan ya. Bukan berarti saya sengaja so sweet gitu ngajak dia nonton drama percintaan, tapi buat saya plotnya lebih menarik. Kalau film action atau manusia lawan hiu, udah tau lah manusianya pasti menang gitu ya kan. Tinggal caranya aja gimana gitu ya kan. Kalau nonton film action lain, tau lah jagoannya pasti menang, tegang-tegangan doang, caranya gimana ya. Tapi kalau drama percintaan kayaknya punya plot yang menarik gitu ya. Nah, saya dari dulu suka nonton gitu, dan saya biasanya dulu nih, oh ya for your information, karena nanti saya harus ceritakan bagian kehidupan percintaan saya juga. Saya ini jomblo 9 tahun. Saya pacaran 3 kali, ya kan? Saya pacaran 3 kali, yang pertama SMP. Bilangnya cinta monyet gitu ya. Nah, sama istri saya berarti cinta King Kong ya. Yang pertama cinta SMP saya cinta monyet. Ini pacaran saya yang pertama. Pacaran yang serius yang kedua ya.
yang kedua dengan salah satu teman gereja di tempat gereja kami. Ini pacarannya, kenalnya lama, pacarannya 2 tahun, move on-nya 4 tahun. Jadi memang saya ngalamin masa-masa begitu, makanya gitu ya kan. Baru setelah dari kan saya jomblo 9 tahun, berarti 4 tahunnya buat move on, 5 tahunnya baru membuka hati untuk yang lain. Bayangin aja coba, hidup yang kayak begitu, gitu ya kan. Nah, saya sama kayak teman-teman juga kalau habis nonton film-film yang begitu, apalagi masa-masa baru putus, gitu ya kan. Aku mau makan, aku ingat kamu. Aku mau mandi, aku gimana nggak bisa, gimana sulit move on ya. Karena saya dulu masih belum ngerti ya. Karena setiap Sabtu pasti di YouTube ketemu dia. Aduh, bawahnya pengen ngomong dulu apa dan sebagainya. Waduh, tuh setiap ketemu dia jantungnya kayaknya deg-degan gitu ya kan. Dan kalau dia senyum, it make my day. My day itu langsung berubah gitu ya kan. Kayaknya ada pelangi di langit gitu dan sebagainya. Kalau ketemu dia nggak senyum, aduh. Kalau SMS nggak dibalas, aduh. Barang-barang itu tuh kayak gitu ya. Hari-hari itu tuh seperti itu. Jadi itu tujuan saya biar kita bisa belajar sesuatu yang benar pada sore hari ini berdasarkan apa yang saya pelajari, berdasarkan apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan saya dan sebagainya. Nah, kita akan belajar mengenai hal ini lebih dalam supaya kita bisa ngerti masa-masa kayak gitu tuh wajar apa enggak sih di dalam Tuhan tuh bagaimana sih, how, why, when, who, dan sebagainya, pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab, oke gitu ya. Nah, banyak orang mau menikmati relationship tapi dengan pengertian yang salah nih. Pengertian yang salah ada ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Yang ekstrem kiri bunyinya begini, enter, next, berikutnya. Nah, ekstrem kiri bunyinya begini, Tuhan memilihkan pasangan buat kita. Setuju? Tuhan memilihkan pasangan buat kita. Setuju? Tuhan yang pilih loh pasangan buat kita, setuju? I'm not agree at all. Why? Karena kalau memang demikian, setiap manusia sepasang akhirnya. Kalau gitu sampai hari ini, jumlah pria dan jumlah wanita harus sama. Harus sama. Kalau nggak sama, something wrong. Karena Tuhan udah milihin, setiap orang berarti lahir berdua-berdua. Gitu. Dan saya juga dengar dari banyak pastor, dari banyak pendalaman Alkitab mengenai hal gini, memang benar Tuhan nggak pilih buat kita. Tapi kita harus dekat dengan Tuhan supaya kita bisa tahu ini siapa. Gitu. Jadi jangan gini loh, Tuhan. Karena jodoh ini adalah Kau yang pilih, Tuhan. I stay in my room. Then you send me someone like Yuna SNSD, dan ya kan mengetok pintu kamar saya, dan begitu pintu kamar saya dibuka, aku dengar suara Tuhan. Kau adalah jodohku. Seriously, karena ini happening in my life. Dalam 5 tahun saya mulai membuka hati itu, saya ketemu 2 orang yang bilang saya jodohnya. Dan dia bilang dia dengar dari Tuhan. Serius, nggak bohong, bener. Dan dia bilang dia dengar dari Tuhan, dan dikonfirmasi oleh pendoa syafaatnya. Dan dia ketua youth, bayangin ya. Dan dia benar-benar 2 tahun sampai saya lulus kuliah S1 saja. Orang ini, wanita ini, rumahnya jauh, datang ke lulusan saya. Teman gereja saya aja kan yang datang, dia datang bawa boneka ada hurufnya A yang lambangnya pakai toga gitu loh. Sambil kasih kartu isinya, selamat ya Andre, kamu sekarang udah lulus, I will always pray for you for your success, ini gini bla 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 bla. Saya ulang, itu baru kejadian pertama. Terus waktu saya ulang tahun di tahun yang sama, dia juga jauh-jauh datang janjian sama adik saya. Terus pas saya ulang tahun, anak-anak kerja saya rayain. Selesai anak kerja saya rayain, saya tiba-tiba ditelepon sama dia karena saya kan gak enak ya. Saya gak enak, oke saya angkat lah, ada apa, begitu. Coba tolong keluar dong ke depan sekarang. Ups, keluar ke depan sekarang. Oke, rumah saya itu di PRJ, dia tinggal di Bintaro. Oke, jadi ujung ke ujung kan. Dalam hati saya gini, jangan dia udah di depan lagi. Gimana nih gitu ya kan. Begitu saya buka pintu kamar, puji Tuhan orangnya gak ada. Tapi terus udah keluar kamar belum? Udah, sekarang nengok ke kanan. Oke, dia udah ada kado di situ. Udah ada kado di situ, dan begitu saya buka, bantal bulu angsa. Langsung teman-teman saya ceng-cengan ya biasa. Ya, nikmatin lo kayak gini lo ya kan. Biar lo tuh bisa mimpiin dia, tahu kan tiap hari. Haleluya. Serius nih, ini terjadi dalam hidup saya. Benar, saya nggak bohong, saya nggak make up di story, tapi ini benar-benar terjadi. Gak lama lagi, tiba-tiba di Facebook saya di-add sama seorang wanita juga, gitu ya. Diajak ngobrol, saya siapa, kenalan segala macam. Saya tanya dong, kenal saya dari mana, tahu saya siapa, gitu. Kok dia jawab apa? Saya kok digerakkan Tuhan untuk personal message kamu. Oke deh, sama gitu ya kan. Langsung saya bingung dong, really? Gitu ya kan. Terus sisanya ya, nah ini masalah saya. Saya tuh orangnya gak enak hati gitu. Maksudnya kalau I try to be nice, tapi ya gimana ya. Karena saya sehari-hari kan
melayani kaum muda. Jadi saya pikir oke lah, orang berteman biasa, jangan di dam gitu aja lah gitu kan, gak enak ya. Jangan GR dulu. Siapa tahu memang ada maksud Tuhan atau apa dan segala macam. Berteman lah biasa-biasa aja, it's okay gitu maksudnya kan. Nah, singkat cerita dia mulai seperti itu dan tiba-tiba dia pengen lihat saya khotbah pada waktu itu. Saya udah mulai khotbah dari umur 23, 24 gitu. Dia pengen lihat saya khotbah. Dan saya pasti bilang, oh, lebih baik jangan datang ya, saya nggak mau ketemu. Masa saya ngomong gitu ya, pasti bilang, oh datang aja, saya bilang gitu. Oke. Begitu dia lihat saya khotbah, terus dia bilang gini, ini kan udah malam ya Dre, iya, aku pulang sama siapa ya kira-kira ya? Ya kan susah jawab begitu saudara ya kan. Rumah lu di mana ya man? Di sini. Oh oke deh. Nggak taunya dia anak salah satu pendeta yang kalau saya sebutkan mungkin saudara kenal. Gitu. Begitu ketemu babe aja di rumah. Om, gitu. Karena saya tahu babenya, pendeta yang cukup terkenal juga. Dan terus dia bilang, kamu kenal papi aku? Ya kenal lah. Siapa yang mungkin saya yang berlama di dunia persilatan pergerejaan itu, saya bisa tahu papinya siapa, gitu. Iya jadi ngobrol, wah kebetulan dong kamu kenal papi. Oh ya akhirnya ngobrol berlanjut apa segala macam, beneran sampai dia bilang, aduh kamu khotbah lagi kapan? Aku kan masih sesuai jadwal aku buat nemenin kamu khotbah gitu. Aduh serius loh. Makanya saya bilang kan, ini penting buat kita ngerti kayak begini-begini. Karena ini yang saya pelajarin ya, kalau memang Tuhan udah menunjukkan saudara seseorang yang mungkin, kalau saya bukannya melawan yang supernatural kayak gitu, pasti ada kejadian kayak gitu. Dan ada beberapa di antara teman saya, sedikit lah orang-orang seperti itu, memang secara supernatural mereka tahu bahwa itu adalah jodohnya. Tapi kalau supernatural itu pasti terjadi di dua belah pihak. Nggak mungkin terjadi di satu pihak. Terjadi di dua belah pihak. Kalau enggak gimana bisa? Gitu. Pasti ada konfirmasi dari pihak lawan jenis kita juga gitu. So itu yang pertama, kita harus ngerti bahwa Tuhan nggak memilihkan pasangan buat kita yang milih. Nah kemampuan kita memilih tergantung kita dekat sama Tuhan atau enggak. Semakin kita dekat sama Tuhan, kita tahu siapa yang harus kita buka pintu dan kita pilih. Amin. Nah ekstrim kanan sekarang. Ekstrim kanan yang pertama, pengertian yang salah dalam relationship adalah begini. Relationship atau pacaran adalah solusi untuk memenuhi kekosongan hati. Solusi untuk memenuhi kekosongan hati. Nah, teman-teman harus ngerti bahwa kekosongan yang ada di hati kita itu nggak bisa diisi oleh lawan jenis kita. Itu hukum yang salah. Kenapa? Karena anak-anak alay-alay itu, kalau lagi berpacaran itu ya kan, begitu berpacaran ditanya kenapa kamu milih dia? Abis Kak, kalau nggak ada dia hidup saya kayaknya, aduh, seperti itu. Kalau nggak ada dia kayaknya saya tuh susah loh Kak, gitu. Dia adalah belahan jiwa saya. Dia yang paling ngerti saya. Dia separuh jiwaku, dan sebagainya gitu. Kayaknya dapat keberadaan dia, saya menjadi komplit. Oh iya, with you I am complete katanya. Aduh, itu pemahaman yang salah lagi, ya kan? Pada mulanya Tuhan ciptakan manusia, Adam, di Kejadian 1 ayat 18, saya bacakan buat saudara. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kata seorang diri di Kejadian 1 ayat 18 ini bukan alone. Terjemahan bahasa aslinya itu bicara single. Bicara single artinya bukan alone. Jadi, seorang diri, nggak lonely. Adam itu alone, tapi dia nggak lonely. Ngerti maksud saya? Karena dia sibuk ngurusin taman itu. Bahkan ide untuk menemukan Adam dengan Hawa, mempertemukan Adam dengan Hawa, datangnya bukan dari Adam, tapi datangnya dari Tuhan. Jadi Adam itu alone, tapi nggak lonely gitu. Jadi dari kata aslinya bahkan bukan alone juga sih, single gitu. Single itu dalam bahasa aslinya itu whole gitu ya, penuh. Ibarat kata gelas, airnya itu pun penuh. Jadi bukan gelas yang separuh. Nah ini menjembatani saya ke prinsip yang benar yang pertama. Next, tadi kan prinsip yang salah. Prinsip yang benar yang pertama, hubungan hanya diperbolehkan untuk orang-orang yang utuh, yang whole, yang penuh. Kalau kita mau masuk dalam hubungan, haruslah orang-orang yang penuh kayak gini. Gak bisa orang yang separuh. Kenapa demikian? Itu sebabnya banyak orang yang begitu mengakhiri hubungannya berkata apa? I can live without you. Kan ngomongnya kayak gitu. Kayaknya kalau saya udahan dengan kamu, that's the end gitu. Kayaknya separuh jiwaku pergi. Tanpa kamu aku nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya orang-orang yang masuk pacaran tapi belum penuh, akibatnya apa? Dia mencari sesuatu di dalam pasangannya, dituntutlah pasangannya supaya bisa untuk memenuhi
kekosongannya dia. Dan bayangin, dari situlah pernikahan jadi masalah. Karena pernikahan sendiri sebenarnya bukan masalah, tetapi orang-orang yang bermasalah masuk ke dalam pernikahan. Itu masalahnya. Ngerti maksud saya? Pernikahan sendiri gak bermasalah, tapi orang-orang yang bermasalah masuk ke dalam pernikahan. Bayangkan kalau dua orang yang separuh ini menikah. Ciri-cirinya apa sih orang-orang yang gak penuh-penuh gini? Oh gampang, satu gak secure. Contohnya salah satu. Gak secure. Gak secure tuh gak merasa aman dengan dirinya sendiri. Akibatnya posesif bahasanya ya. Lagi di mana? Aku kan bilang, setengah jam sekali harus telepon aku. Kalau kamu gak telepon aku, kamu tuh gak sayang ya sama aku. Lagi di mana? Di McDonald. Bohong. Foto sekarang. Ada orang kayak gitu. Bahkan waktu kami ikut bimbingan pernikahan, our neighbors, bukan tetangga ya, maksudnya teman yang sesama ikut bimbingan pernikahan juga, dia cerita, cowoknya cerita, aduh kak, sekarang sih udah meninggal setelah kita belajar. Dulu sebelum belajar, gila kak, ini calonku ini bentar-bentar suruh aku foto, aku ada di mana, bayangin. Tidur, lagi di mana? Tidur, foto. Foto lagi tidur, foto di mana? Bayangin orang-orang yang kayak gini masuk ke, begitulah dalam pekerjaan, apa kalau sudah bekerja gitu ya. Kamu lagi di mana? Makan siang. Sama siapa makan siangnya? Sama temen aku. Siapa namanya? Kalau jawabannya Dina, aman. Kalau jawabannya Doni, Siapa? Doni. Siapa Doni? Foto orangnya kayak apa? Kalau orangnya lebih jelek dari gue, nggak problem. Kalau orangnya lebih ganteng dari gue, that's problem. Nanti kan jadi saingan gue. Nanti kalau dia diambil, kalau Doni lebih baik dari gue, gimana? Nah orang-orang yang kayak gini, nggak boleh masuk pernikahan. Karena separuh dia, belum penuh. Dan dia bahkan belum siap masuk ke dalam hubungan. Karena hubungan itu bicara kita memberi sama orang lain. Kita mengasihi orang lain apa adanya. Bukan menerima kasih dari orang lain. Jadi hanya orang-orang yang utuh, yang begini, orang yang penuh begini kan gak perlu dituang-tuangin. Dia tahu, dia utuh kalau... Kenapa demikian? Karena pada saat pasangannya tidak merespon seperti yang dia mau, dan itu kenyataannya sampai menikah pun pasangan kita dijamin deh, nggak merespon seperti yang kita mau. Betul kan? Nah kita bisa terima. Karena buat kita, no problem. Kasih saya datangnya dari Tuhan. Dan saya mengasihi kamu apa adanya. Sepanjang saya menikah, ini yang saya pelajari. Semakin saya menuntut istri saya malah semakin gak berubah. Semakin saya mengasihi istri saya apa adanya, istri saya semakin menjadi seperti apa yang saya pengen. Terbalik hukumnya, bingung. Nanti, untuk ke subjek ini next time, kalau ada kesempatan pas istri saya ada. Nah ini lebih seru ceritanya. Cerita dari sisi dia dan cerita dari sisi saya. Tadi saya ajak dia ke sini ya, tapi karena dia sekarang ketua pemuda, dia harus ada di gereja kami gitu ya. Dan dia mendoakan saya dan teman-teman sekali tempat ini, oke? Jadi sampai sini teman-teman ngerti ya. Jadi hubungan hanya diperbolehkan untuk orang-orang yang utuh, gitu. Jadi kita belajar sampai tadi, yang pertama, hubungan adalah untuk orang-orang yang utuh. Jebakan Batman-nya adalah begini, jebakan Batman-nya zaman sekarang gitu ya. Gue ini kan banyak kekurangannya, gue harus mencari orang yang bisa menutupi kekurangan. Wah, orang-orang yang harus lebih sempurna dari gue dan sebagainya. Nah kalau orang kayak gini masuk ke dalam hubungan, waduh kacau. Karena dia akan mencari dengan kacamata yang salah. Bukan mencari apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, tapi mencari siapa yang bisa menutupi kekurangan gue gitu. Dan sebagainya. Sampai sini teman-teman paham? Nah orang-orang yang gak utuh, kebahagiaannya ditentukan oleh pasangannya. Seperti saya bilang tadi, begitu berantem nih, atau begitu sesuatu gak cocok nih, pasangannya balas BBM, barulah hidupnya penuh dengan pelangi setiap hari. Kalau pacarnya gak balas BBM, bete dia, bentar-bentar liat handphone, aduh gak dibalas, gue salah apa nih? Saya dulu dengan pacar saya kedua, begitu buat salah dengan dia, saya rasa kayak orang katro. Soalnya wanita itu kan makhluk yang paling membuat saya agak-agak frustasi waktu itu. Kenapa begitu tanya? Kamu marah sama aku? Biasa aja. Aku udah buat salah ya? Pikirnya sendiri. Terus ditelepon gak diangkat, hilang tiba-tiba, tidak pakai penjelasan. Ini jelas bukan konflik yang sehat. Pada saat kami belajar di BPN, konflik yang sehat adalah ya kita konflik, tapi kita harus utarakan kenapa kita salah, salahnya ada di mana. Yang wanita juga belajar terbuka, karena buat wanita mungkin kan, wanita kan pengennya kan begitu kita lihat mata dia, kita begitu dia marah kita lihat mata dia, iya sayang aku yang salah ya, I'm sorry ya sayang ya, masalahnya aku tahu tuh pasti di sini kamu tersinggung kan aku ngomong gini kan, I'm sorry. Gak bisa. Pria itu perlu dikasih kejelasan gitu, karena kami bukan dukun.
Yang begitu lihat matanya gitu, oke. Aku tahu kamu mau makan apa hari ini gitu ya kan. Buat istri saya, dulu berjuang, tapi setelah kita belajar hal gini-gini, dia belajar mengutarakan apa yang ada di hati dia. Dan ini mainan orang dewasa. Karena untuk wanita yang belajar mengutarakan apa yang ada di isi hati dia sebenarnya walaupun sulit, seorang wanita kan pengennya, lu harusnya ngerti dong. Masa gini-gini aja gak ngerti? Udah bertahun-tahun kita pacaran menikah, masa gak ngerti-ngerti? Ya memang pada kenyataannya gak ngerti, makanya salah. Nah untuk mereka mengutarakan itu saja, itu sudah perlu tingkat kedewasaan yang lebih. Bahwa suami saya memang tidak paham, bahwa pasangan saya memang tidak paham, pasangan saya perlu dibantu. Dan itu kan sifatnya memberi. Tapi kalau sifatnya menuntut, jadi cowok gak peka amat sih. Kayak gak ada cowok lain aja. Mulailah dia cari, karena dia setengah, dia carilah cowok-cowok lain yang mungkin peka ya untuk ukuran dia. Manusia gak ada yang sempurna bro, sis, ya kan? Gak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna. Setiap orang ada kekurangannya. Mungkin kelihatannya ganteng, keren, tapi siapa tahu kalau tidur ngorok gitu ya kan. Cakep-cakep tapi tidurnya ngorok mungkin gitu ya kan. Cakep-cakep mungkin ngiler gitu ya, kita gak tahu juga ya kan. So by the way, itu ciri-ciri orang yang gak menjadi utuh gitu. Nah, itu yang pertama. Prinsip yang benar yang kedua adalah ini dia. Jadi yang pertama, kalau kita belum utuh, jangan masuk ke dalam hubungan gitu ya. Checklistnya tadi saya kasih. Yang kedua, tujuan kita dari berpacaran adalah untuk menikah. Itu mesti straight, clear. Jadi kalau kita belum mau menikah, ya jangan pacaran. Kenapa kita naik pesawat terbang ke Amerika? Coba jawab. Ya udah jelas, kita mau ke Amerika, makanya kita naik ke pesawat terbang. Udah jelas gitu. Kenapa naik pesawat terbang? Ya karena tujuannya jauh bro. Kalau dari sini cuma makan nasi goreng kebon siri mah, naik motor bisa ya kan. Kenapa kita memilih kita untuk masuk ke dalam hubungan? Adalah tujuannya untuk menikah. Sekarang ulangi bersama dengan saya. Tujuan saya berpacaran, tujuan saya masuk dalam hubungan adalah untuk menikah. Artinya kenapa kita pacaran? Ya karena kita mau nikah. Sesimpel itu saja. Kalau saya ngerti hal ini dari dulu, saya juga waktu dulu diajarin begini sih. Cuma saya bilangnya apa ya? Kalau Chinese bilang itu auban ya. Auban itu keras kepala, ya kan? Nggak tahu diri gitu. Dulu pembina saya di remaja dulu ngomong gitu, Andre nggak ngomong sama saya langsung sih, ngomong di khotbah gitu. Ingat ya, pacaran tuh buat nikah. Terserah lo mau ngomong apa. Yang penting gue sekarang gue coba dulu. Tapi begitu saya coba masuk ke dalam berpasangan saya yang belum siap untuk menikah itu, kacau semuanya. Karena dulu pemahaman saya berpacaran itu untuk satu, senang aja dia merhatiin. Gitu. Banyak orang juga gitu loh, kenapa lu pacaran? Gua kesepian. Coba dia ngomong kesepian, dia ngomong, enak lu ada yang perhatiin gitu. Makan apa? Udah mandi apa belum? Kamu lagi apa? Dan sebagainya. Kemana-mana ada yang nganterin katanya. Kemana-mana makan ada yang bayarin, makanya carinya yang tajir. Ya kan? Kalau cari yang tajir makannya enak-enak dan sebagainya. Ada motif-motif tertentu. Dan untuk jenis saya, pada waktu itu kenapa saya mau berpacaran? Karena satu, untuk pembuktian diri. Karena yang saya deketin ini kembang gereja. Jadi untuk pembuktian diri, saya mau deketin dia karena kembang gereja. Gitu. Semakin banyak saingan, saya semakin mau masuk pertandingan. Karena saya merasa, gue pasti setiap gue datang, gue pasti menang. Gitu. Jadi mau norak-norak gitu, padahal udah diputusin sih move on-nya udah 4 tahun ya. Kacau sekali gitu ya kan. Yang ketiga, untuk memuaskan hasrat. Nah, manusia itu kan terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Seharusnya sama-sama kita berpacaran itu kita harus urutannya terbalik. Kita harus tahu dulu apa? Rohnya, jiwanya, baru kita tahu tubuhnya. Nah, saya terbalik. Jadi gini-gini nih, karena saya anak bapak gembala, ternyata kehidupan pacaran saya dulu gak kudus-kudus amat. Saya sih gak make love ya sama dia, tapi kita udah sampai kissing berat deh. Udah sampai heavy kissing lah. Udah sampai nafsunya tuh udah sampai kubunuh berpuji Tuhan, kayaknya disadarkan gitu ya. Tapi dibilang puji Tuhan enggak juga ya, salah juga gitu, gitu. Salah juga. Serius nih, dan ini terjadi sama saya, anak bapak gembala yang pada waktu itu ketua pemuda dan dia penari tamborin. Astagfirullah. Ya, daripada nunjuk orang lain kan mendingan cerita saya sendiri. Betul. Ya kan? Bukan awal pemulihan. Iya kan? Jadi that's me. Itu terjadi sama saya. Dan kenapa saya lagi pikir-pikir sebelum saya kesini, Tuhan, saya dulu kenapa ya saya begitu ya? Kenapa saya dulu berpikir seperti gitu? Kenapa ya mesti kayak gini ya? Kenapa saya harus lalui masa-masa kayak gitu? Ya karena tipuan iblis tadi. Berpacaran untuk pembuktian, berpacaran untuk memenuhi hasrat, berpacaran untuk
mendapatkan satu rasa perhatian yang salah gitu. Yang lebih salah lagi sebenarnya saya berpacaran sama dia tuh sebenarnya mau menaklukkan aja. Karena cowok tuh kadang-kadang punya sesuatu roh menaklukkan yang tinggi, karena we are hunter gitu ya kan, berburu gitu. Ini sebabnya kita mau menaklukkan gitu. Apalagi yang tantangannya banyak-banyak. Ada loh yang jenis-jenis kayak gitu, buktinya saya gitu. Berusaha mau penasaran aja sih bisa dapat gak ya kira-kira, bener loh gitu. Sampai-sampai saya punya teori namanya teori air gitu. Teori pertama adalah teori air hujan ya kan. Hujanilah seluruh tanah. Wah. Tanah yang berespon kita deketin. Bener, ada kayak gitu loh cowok-cowok di tempat, kalau tempat kami kan kita suka sharing pria-pria gitu ya. Bener gak kayak gitu? Bener kok, apalagi gue katanya gitu. Gue punya list kok, cewek level A plus katanya. Begitu dibuka, dia udah pisahin lo di BB-nya lo serius lo. Begitu dibuka, itu cewek-cewek cakep-cakep semua dijadiin satu apa namanya? Satu kategori. Satu kategori. Dia kalau malam nih, dia masih jomblo nih, gue tanyain satu-satu. Ngapain lo? Gitu. Jadi gue ada cewek hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Wah, ada semua tuh, tergantung mana yang balas. Kalau bisa kok lebih lihai lagi dia main. Jangan satu lingkungan. Satu kenalannya di sini, satu kenalannya di sono, satu teman ini, satu teman itu. Seriously, it's happening. Ada makhluk-makhluk kayak begini. Jadi yang wanita, berjaga-jagalah. Karena lawanmu di sana sama seperti iblis yang singa yang menggaung-gaung. Seriously. Dan begitu wanita saya ceritakan kayak begini, serius kok ada orang-orang kayak gitu, banyak. Ada loh yang tujuannya mau menaklukkan doang dan sebagainya. Makanya perlu uji. Perlu kita ajak komunitas untuk terlibat di dalam kita memutuskan siapakah pasangan kita yang sesungguhnya gitu. Jadi ada loh yang kayak gitu-gitu. Jadi dalam waktu kami sekarang sama istri saya yang sekarang, nah kita campurin aja biar mix di sini gitu. Waktu saya berpasangan dengan istri saya sekarang, saya sudah sangat bertobat dari kehidupan saya yang lama yang terakhir dengan pacaran yang kedua. Karena pacaran yang kedua itu saya nggak beres sama sekali. Semenjak putus dengan dia, saya move on dan saya benar-benar dekat dengan Tuhan dan saya mau dimentorin oleh beberapa orang gitu. Dan saya berdoa serius sungguh-sungguh gitu maksudnya tentang masalah hubungan ini. Dan saya baca satu buku I Kiss Dating Goodbye. That is really nice book gitu ya kan. Terus ada buku sambungannya lagi When Boys Meet Girl, itu juga bagus bukunya. Jadi saya mulai baca hal itu dan saya interested dengan idenya. Dan di titik ini saya mulai menyadari bahwa saya nggak bisa kayak gini terus. Saya nggak bisa hidup kayak begini terus karena saya mau menikah itu dengan benar. Saya mau menikah itu dengan benar. Maksudnya menikah dengan benar, menikah itu kudus dan benar. Dan saya putuskan semenjak hari itu saya mesti straight membangun diri saya menjadi prianya Allah. Gitu. Membangun diri saya menjadi prianya Allah. Nah ini menyampaikan saya ke poin yang ketiga. Jadi kalau kebanyakan kita sebelum poin yang ketiga next, kita sering bertanya gini gak? Kalau saya pertanyaan yang paling banyak di antara para jombloers adalah gini, kok gimana kita bisa ketemu orang yang tepat? Betul? Gimana kita bisa ketemu orang yang tepat? Kebanyakan di kepala kita orang yang tepat adalah kayak gini-gini kan. Kalau cowok yang sesuai kayak gini gitu ya kan. Kalau cewek-cewek ya cakepnya kayak gini, ini adalah orang yang tepat. Apalagi pria ya, karena saya pria kita bahas dari sudut pandang pria lebih banyak ya. Kalau pria itu punya kelemahan di mata gitu. Kalau wanita punya kelemahan di telinga gitu. Kalau pria punya kelemahan di mata gitu. Jadi buat kebanyakan pria memang sih kecantikan itu membuka pintu pertama. Kecantikan membuka pintu pertama. Betul gak pria-pria? Oh saya aja ya. Yang lain kudus. Baca Alkitab semuanya ya. Memang kecantikan pasti membuka pintu pertama. Gitu. Betul atau betul? Betul ya. Kecantikan membuka pintu pertama. Jadi kadang-kadang kalau melihat cewek itu cakepnya dulu. Dan ini yang too badnya. Memang cakep sih oke, tapi perlu diselidiki dulu. Value yang dia hidup itu seperti apa? Bagaimana dia menjaga hidupnya? Apakah dia mencintai Tuhan sungguh-sungguh atau enggak dan sebagainya, itu perlu diselidiki. Sementara yang wanita itu lemahnya di mana? Di telinga. Kadang-kadang wanita itu kalahnya bukan sama cowok yang cakep-cakep gitu ya. Bukan menyerahkan hati sama cowok yang ganteng-ganteng, cakep-cakep enggak, tapi sama cowok yang saya bilang tuh jenderal manis mulut. Ya, jenderal manis mulut gitu ya kan. Kalau udah gitu cowoknya paling repot kalau ketemu cowok yang peka, udah orangnya keren, peka, mulutnya manis lagi. Kalau kata istri saya tuh, waduh, kalau mulut manis tuh membunuh katanya gitu ya kan. Maksudnya mulut manis apa mulutnya bau kecap kemana-mana? Enggak gitu ya kan. Tapi setiap ketemu dipujinya tuh luar biasa. Begitu ketemu, hari ini tuh aku pakai baju begini dan sebagainya gitu ya. Bukannya gombal-gombal kayak alay-alay sekarang gitu ya kan. Bapak lu jual kopi ya. Kenapa? Gue siap lihat kok susah tidur ya. Kayak gitu ya. Orang zaman sekarang. Itu mah yang ada muntah gitu.
manisnya yang pas gitu, manisnya yang pas ya. Begitu kita potong rambut, wanita potong rambut, dia mungkin nyamperin kita, gue lebih suka lo rambut lo kayak gini, lo kelihatannya lebih nice gitu. Oke, dia lempar satu benih dikit, cek, dia tinggal lagi pergi gitu. Ya, lama kita lagi pakai apa lagi? Lu hari ini pelayanan lu bagus banget ya, gue terberkati banget. Dia tinggal lagi pergi. Bisa, ada orang-orang yang bisa melemparkan hal yang manis-manis kayak gitu. Ya, saya bukan tipikal yang terlalu pintar manis-manis mulut, walaupun kata istri saya, mulut saya juga membunuh katanya. Tapi menurut saya bukan tipe-tipe yang gampang mengeluarkan hal-hal yang kayak gitu ya. Jadi, gimana itu tadi? Sampai mencari orang yang tepat. Oke. Nah, kalau saya boleh jujur, kita boleh jujur, kita suka ini nggak? Coba tuliskan orang seperti apa yang kalian cari. Gitu. Coba kalian kasih list orang seperti apa yang kalian cari. Pernah nggak bikin list kayak gitu? Pernah? Saya pribadi pernah. Dan bahkan saya menuliskan 10 ciri-ciri yang saya cari di dalam diri seorang wanita. Jauh sebelum saya menikah dan ketemu dengan istri saya. Gitu. Kenapa pertanyaan saya ini penting? Karena ini menyampaikan saya ke poin yang berikutnya. Sebenarnya pertanyaannya ya, teman-teman sekalian, bukan bagaimana kita mencari orang yang tepat, tapi next. Tetapi prinsip yang benar adalah bukan mencari orang yang tepat, tapi bagaimana menjadi orang yang tepat. Itu dua hal yang berbeda. Jadi bukan mencari orang yang tepat, tapi bagaimana menjadi orang yang tepat. Saya baru diizinkan Tuhan berjumpa dengan istri saya sekarang pada saat saya memutuskan saya mau belajar menjadi orang yang tepat. Kenapa saya bisa punya ide seperti ini? Karena sesimpel is this. Ya, ini contoh kisah teman saya juga. Udah lama nggak ketemu wanita, nggak lama dia BBM. Setelah saya menikah kan udah lama kita nggak ketemu, dia BBM. Kok apa kabar lu? Baik, gitu saya bilang gitu. Lu sendiri apa kabar? Gitu ya kan. Jadi ini dulu bekas anak gereja kita, cuma dia pindah ke gereja lain. Kok lu tau nggak? Katanya. Sekarang gue baru ketemu cowok lo. Oh ya, that's good, saya bilang gitu. Dan sebagai dicurhat, ketemunya di mana? Ketemu di tempat cuci mobil, katanya gitu. Terus dia negur gua, gitu ya kan. Orangnya nice, mobilnya juga keren kok. Katanya juga dia sedang usaha batu bara. Oh, gitu. Terus dia cinta Tuhan banget loh. Oke deh, dia cinta Tuhan banget. Tahu dari mana dia pembicaraan sesingkat itu dan sebagainya gitu kan. Oh ya, dan kebelakangan gue tukeran nomor telepon sama dia. Lu tukeran nomor telepon sama dia. Saya belum detailin lagi siapa yang minta, lu atau dia. Gitu ya kan. Dan sebagainya. Wah, jadi panjang seperti itu dan sebagainya. Saya tahu ya teman saya ini kalibernya kayak apa. Dan saya dengar cerita cowok-cowok yang oke kayak gini, lama dia kontak lagi, kok orangnya kayak gini, really gitu. Kenapa saya bawa ini ke kisah ini ke teman-teman? Karena saya tahu teman saya ini kayak apa. Dia ini wanita ini memang unik ya. Sangat haus affection, sangat haus tuh kasih sayang. Gitu. Jadi buat dia membuka hati buat pria-pria tuh gampang. Ngerti ya? Ada orang-orang kayak gitu kan? Nangkep apa maksudnya? Ada ya orang kayak gitu ya. Ada wanita-wanita memang membuka hati buat pria-pria itu gampang, dibayain sedikit aja udah langsung meleleh-meleleh membeli gitu. Dan sebagainya ya kan. Dan seterusnya. Jadi dia itu model yang kayak gitu dan dia diceritakan cowoknya dikirim fotonya, memang cowoknya quite good menurut saya, tampilannya juga bagus dan kalau seperti itu. Dan maaf, sorry itu saya dari dalam hati saya ada satu suara yang saya nggak menghakimi teman saya, tapi saya punya pendapat. Oke, kalau itu benar cowok itu seperti itu, I guarantee ya, cowok kayak gitu nggak mau sama cewek kayak gitu. Brutal fact-nya kayak gitu. Pernah nggak dengerin sharing dari beberapa teman, mungkin kita dari dalam hati kita sebenarnya udah tahu gitu. Kalau memang orang yang kayak gitu yang lu kejar, kayaknya orang kayak gitu nggak mau sama cewek kayak lu. Atau kalau kita cowok, orang cewek yang kayak gitu nggak bakal mau sama cowok yang kayak lu. Jadi ini pertanyaan saya yang paling simpel pada malam hari ini. Kalau dalam bahasa Inggris gini, are you who the person you looking for? Are you who the person you looking for? Semudah itu aja. Apakah kita adalah orang yang selama ini kita cari, mau mencari? Ngerti nggak mas saya? Agak ribet dikit ya. Tapi memang begitu. Apakah kita orang yang selama ini kita cari, mau deketin, bahasan gitu deh, yang sederhananya. Selama jawabannya belum, ya berarti teman-teman harus mengejar ke arah yang itu. Jadi putuskanlah untuk menjadi orang. Coba sekarang saya mau tanya, sama semua wanita saya tanya, mau punya suami kayak apa? Satu, cinta Tuhan. Pasti. Cinta Tuhannya mau sedang, rendah, atau tinggi? Tinggi. Gak ada tuh wanita yang begitu saya ditanya, mau punya suami kayak apa? Gue mau suami yang duain gue. Gak ada. Pasti mau punya suami yang cinta Tuhan. Kenapa? Ini udah dasar dari segalanya. Kalau dalam bahasa agama seberang, yang bisa jadi imam.
bisa ngimamin saya, kata gitu. Dan ya di Kristen sih juga gitu ya, karena pria itu fungsinya menjadi imam raja dalam keluarga, imam dan raja dalam keluarga. So, ya yang cinta Tuhan. Yang kedua apa? Yang bertanggung jawab. Yang ketiga apa? Yang setia. Dan name it lah semuanya lah. Gitu. Kita tahu kok, cowok-cowok tahu. Jadi kalau teman-teman mau orang yang tepat datang, ya jadilah orang yang tepat dulu. Jadi saya baru di Tuhan izinkan ketemu dengan istri saya pada saat saya berusaha benar-benar berubah total dari pola pikir saya yang suka bercanda, main-main dalam hubungan saya. Saya rubah sedemikian rupa untuk mengejar pribadi Tuhan. Nah, seiring pengejaran saya banyak bergumul dengan hati saya sepanjang 5 tahun. Untuk memutuskan jomblo saja itu gak gampang buat saya. Apalagi saya dulunya bekas orang yang suka menaklukkan wanita. Dan buat orang kayak saya, jujur gak terlalu sulit. Benar. Dan saya harus menyalipkan itu semua. Enggak boleh main-main. Dan saya mulai membatasi itu semua. Enggak, pintu ini walaupun saya tergoda untuk masuk, enggak bisa. Saya udah memutuskan, enggak, titik. Sampai saya komit sama diri saya, pokoknya sebelum umur saya 28 tahun, saya enggak bakal pacaran. Saya fight di karir, saya fight di pelayanan saya serius dengan hidup saya, terus-terusan seperti itu. Walaupun ada orang nanya-nanya, pertanyaan yang paling menyebalkan kalau lagi Valentine atau kalau lagi kita Imlek, itu kalau ketemu keluarga, saya udah umur 27 tuh nggak, yang paling nyebelin apa? Kapan? Masa keren-keren begini nggak ada yang mau? Oke, saya bilang nggak mau dan nggak mampu dua hal yang berbeda. Saya bilang gitu. Tapi itu dongkolin. Saya ketemu keluarga atau apalagi saudara udah nikah. Sekarang gue udah punya anak, 1-0 nih udah buat gue gitu ya kan. Kapan lu punya? Nanti udah ketuaan lo dan sebagainya. Oke, saya telan sendiri. It's okay. Karena saya mau belajar dulu membangun hidup saya supaya bisa menjadi pribadi yang tepat. Itu yang benar. Jadi selama kita belum menjadi pribadi yang tepat, orang yang datang sama kita akan orang-orang yang salah. Lebih susah lagi wanita. Gitu. Kalau pria, dia wanita yang mungkin tanda kutip di mata dia udah senang. Pria itu kan hunter. Namanya hunter lagi berburu keker-keker. Bagus, gue maju. Kalau wanita kan nggak bisa maju. Wanita kan sifatnya lebih menunggu, ya kan? Itu di-sharingin sama anak jod saya juga. Kalau cowok enak kok Andre, suka yang mana maju. Kalau kita kan yang datang salam melulu nih, nggak pas melulu. Gitu. Aduh, terlalu agresif, cowoknya pergi gitu ya kan? Nggak agresif, nggak datang gimana yang dia pengen. Dulu saya nggak ngerti gini-gini, tapi setelah saya sharing sama dia ini, enggak. Sebenarnya ini gampang dimengerti. Lu jadi wanita yang tepat dulu. Nanti yang datang sama lu adalah yang tepat. Oke, make it simple ya. Kalau kita jalan-jalan ke Plaza Indonesia, ada toko jas mahal-mahal toh, Miragel Dozegna gitu-gitu ya kan. Barang-barang Bulgari atau gitu. Saya mau tanya, banyak nggak yang masuk ke toko itu? Banyak nggak? Toko itu sama Giordano banyak mana yang masuk? Kenapa? Why? Karena harganya mahal. Kalau Giordano harganya lebih terjangkau oleh kebanyakan orang umumnya. Tapi ada nggak orang-orang yang masuk toko itu sekali keluar bawa tas 5? Toko-toko yang mahal itu sekali keluar bawa tas 5 ada nggak? Ada. Why? Karena dia bisa beli. Jadi gini, kalau kita mahal, tanda kutip mahal, yang datang sama kita adalah orang-orang yang maaf, kalau kita di bawahnya mahal itu berarti ada yang murah. Berarti orang datang sama kita adalah orang-orang yang murah. Jadi penting buat kita itu upgrade diri kita dulu. Karena kalau kita mahal, yang datang sama kita orang-orang yang mahal. Yes. Kalau kita murah, yang datang sama kita orang-orang yang murah. Karena, kenapa saya ngomong begini? Saya ingat beberapa tahun yang lalu waktu saya kuliah, saya punya seorang teman yang lagi curhat sama saya. Dre, gue udah putus lagi. Saya bilang, putus lagi? Dia pada cantik loh, putus lagi. Kenapa? Bukannya lu banyak yang ngejar dan seharusnya lu bisa milih yang benar. Enggak, ini udah yang ke-5 loh dalam 3 tahun ini. Hah? 5 dalam 3 tahun ini? Ya kayaknya semua cowok itu maaf nih, maunya mau. Lu tahu dong cowok-cowok otaknya bokep semua, katanya gitu ya kan. Kalau di Untar kan ngomongannya gitu-gitu kan. Cowok-cowok otak bokep semua, gue paling males sama cowok kayak gitu. Aduh, kayak gitu dan sebagainya. Terus gue harus gimana, Dre? Ya berdoa deh. Waktu saya nggak ngerti, berdoa deh. Gitu ya kan. Nah, terakhir saya ngerti gini-gini ya. Begitu ketemu lagi saya ngomong sama dia, jelas orang-orang itu begitu sama lo. Karena teman saya wanita ini, kalau dia pakai baju, berani banget. Ya wanita ngerti definisi berani ya. Udah gitu kalau bercanda sama cowok-cowok, dia kan cantik ya. Terus dia memang biasa lah, kalau cewek cantik kan teman-teman cowoknya banyak gitu kan. Terus dia ngerokok pula. Udah gitu kalau dia bercanda sama cowok-cowok,
Misalnya cowoknya lagi buka iPad atau lagi buka handphone atau lagi buka apa tuh ada gimana sama cowok itu? Lo orang ngapain sih? Ngapain sih? Ini kan nempel. Ngapain sih? Ini lucu ya? Diajak pergi tiap hari sama cowok mau, pulang jam 1, jam 2 mau. Nah, ya seakan-akan di jidatnya dia tuh ada tulisan please touch me gitu kan. Ya udah. Yang pria ngerti maksud saya ya. Kita kan pernah kalau kita lagi jalan ke mall atau apa kan ada cewek-cewek di jidatnya ada tulisan kan please touch me gitu. Ngerti kan maksud saya kan? Ke mall. Ngerti kan? Ngerti ya? Iya kayak gitu. Ya makanya nggak kaget yang datang sama dia ya murah-murah gitu. Makanya saya ngomong sama dia, mau berubah nggak yang datang? Mau. Fix your life. Brutal effect-nya kayak gitu. Ya kayak gitu. Sebenarnya cowok juga gitu. Kenapa cewek-cewek yang gini? Cewek-cewek yang kayaknya cinta Tuhan, yang benar hidupnya, yang bisa menyembah Tuhan asik, pengetahuan Alkitab di dalam. Kok nggak mau ya mbak gue ya? Ya sederhana, karena lu nggak kayak gitu. Cewek-cewek kayak gitu nggak mau sama cowok yang kayak lu, yang tiap malam minggu deng. Yang menang mobil, ya lebih parah lagi dangdutnya. Mau sama lo itu berarti cewek. Saya sih orangnya suka belak-belakan aja sama dia langsung jebret. Nah lo mau punya bini kayak gitu? Iya sih, gue setiap jadian sama dia masa minta beliin gue handphone gini. Minta beli baju ini, makan itu. You see? Tapi daripada gue gak ada yang suka, ya sudahlah. Ini teman saya ini yang ngomong begini-begini. Terakhir saya straight sama dia ya. Dia kadang mau merit. Dan tau gak pasangannya minta apa? Minta dibukain bisnis 2 miliar. Karena teman saya ini super duper kaya, kekayaan bapaknya kaya, dan dia anak tunggal, anak pertama cowok, which is prince-nya dong. Dan bapaknya itu main hasil alam, dan bapaknya baru saja meninggal. Dan dia seorang anak yang seringak-seringuk, karena kebanyakan seneng-senengnya dikasih bisnis bapaknya, kaget. Sekarang jadi maminya yang handle, dan dia baru saja mau menikah, dan saya orang pertama yang, begitu dengar ceritanya, saya straight ngomong, don't marry, jangan marry cuma itu. Tapi gue udah booking tempat. Apa? Seriusan, tapi sekarang puji Tuhan. Dia putus. Dia bilang, aduh gue sedih putus. Dalam hati saya, gue seneng. Saya bilang sama dia, bro, itu rencana Tuhan tuh bagus banget buat lu. Lu ngomong sembarangan, lu kan gak ngerasain sakit hati kayak gue. One day you understand. Kenapa gue seneng lu putus? Ya karena ceweknya kayak gitu. Ngerti kan maksud saya? Jadi hal-hal kayak gini nih, ini perlu kita dalami lebih jauh lagi. Wah, waktu di jalan terus ya. Ya saya nggak, sebenarnya masih banyak yang saya mau share. Cuma lebih baik saya langsung ke cerita mengenai saya dan istri saya. Gitu ya. Sebenarnya banyak gitu ya. Saya dan istri saya, kita berdua belajar yang namanya, coba di next sampai itu. Di sini. Nah, tadi di atas sebenarnya saya mau kasih satu pemahaman teman-teman tentang wisdom based relationship. Jadi kita mau belajar membangun hubungan dengan wisdom atau dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdua belajar gitu. Pada waktu saya berjumpa dia, you not gonna believe it. Tahu gak saya ketemu sama dia di mana? Di Facebook. Hah? Facebook ada ceritanya. Jadi sebelum saya berjumpa dengan dia, gitu, saya menjomblo 5 tahun dan anak komsel saya nggak tahu dengar suara Tuhan dari mana, gitu ya kan? Anak komsel saya ngomong sama saya, Ko Andre, gue kemarin habis pelayanan lo. Oh iya bagus, pelayanan gimana sama anak-anak kampus? Oh that's good, saya bilang gitu. Nah Ko Andre, di situ gue kemarin pelayanan pemain keyboard, katanya gitu. Pemain keyboardnya namanya Mayer, dia bilang gitu. Gue rasa pas buat lo. Atas dasar saya bilang gitu, nggak tahu, gue rasa pas buat lo. Coba lu cek dulu deh Facebooknya Ko Andre. Oke, saya cek Facebooknya gitu ya kan. Ya namanya cowok kan pengen tahu ya. Karena saya kan cowok normal, ya kan. Jadi saya buka Facebook, dan zaman dulu masih zaman Facebook tuh saya lihat. Sekilas penampilannya dibilang cakep-cakep aman. Gini loh, dulu nih sebelum saya bertobat, saya tuh demennya pengen punya cewek tuh yang bener-bener model type, you know. Model type yang rambutnya digital wave, yang glamor, dulu pengennya begitu, ya kan? Nah istri saya ini enggak ya, bukan model yang seperti gitu, bukan model yang seperti gitu. Kayaknya Tuhan kasih yang kebalikannya justru, gitu ya kan? Begitu saya lihat dia pertama kali kesan di Facebook, oke deh, seems like usual aja, biasa aja anaknya ya, tapi nggak apa-apa. Saya add dia, gitu. Saya add dia, harusnya ada dia yang ceritakan. Menurut dia, next kalau dia datang kesini dia cerita sendiri. Menurut dia pada waktu dia add saya, dia tanya ke temannya, lu kenal yang namanya Andreas Marianto kan? Teman gerejanya itu gitu. Lu kenal sama dia? Dia add Facebook gua. Kok Andre add Facebook lu? Katanya gitu. Dia langsung ditanya ke teman-temannya gitu. Karena puji Tuhan reputasi saya setelah dengan pacaran kedua itu udah sangat-sangat baik.
Kan saya sering pelayanan kemana-mana, nggak taunya anak ini, temannya dia ini pernah dengerin saya sharing, pernah dengerin saya share khotbah di mana, di gereja dia dan sebagainya. Dan dia ceritakan, lu diet sama Ko Andre, itu tuh katanya itu teman-teman cewek gue aja mau kenalan sama dia, katanya gitu. Dalam hati saya, tuh teman-teman ceweknya belum tahu aja gue kayak apa dulunya gitu ya kan. Udah tahu bener nggak mau terima dan sebagainya gitu ya kan, dan sebagainya. Dan singkat cerita, kita ngobrol di Facebook, di accept, kita ngobrol, ya hasil dapatlah nomor telepon, ngobrol-ngobrol via SMS, telepon, apa segala macam, dan semuanya berlangsung seperti biasa. Dan saya sudah komit dengan diri saya gitu, maksud saya pengen memulai hubungan itu dengan baik. Nah setelah itu, singkat cerita, kami berjumpa, kami saya nggak pernah ngajak dia pergi berdua-berdua untuk awal-awal itu, karena saya udah komit. Kayaknya kalau pergi mendingan rame-rame. Kenapa? Karena kalau pergi berdua, itu fantasi yang terjadi. Maksudnya fantasi, setiap orang lagi PDKT pada waktu berdua, itu ada tingkat palsunya. Karena saya juga pasti kalau pergi berdua maunya kelihatan baik. Sebaliknya dia juga kalau lagi pergi berdua juga maunya kelihatan baik. Makanya kalau orang lagi PDKT bilang gini, Ko Andre dia orangnya baik loh. Oke, kapan lo lihat dia baik? Gue kan pergi berdua sama dia, Ko Andre. Oke, semua orang pada dasarnya kalau PDKT itu pasti baik. Gak ada yang PDKT itu hancur. Ya kan, PDKT pasti nggak mungkin dong begitu PDKT lagi makan, bentar ya, gitu, nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin lagi makan tiba-tiba kentut, gitu ya kan, nggak mungkin dong. Semua PDKT juga pengennya kelihatannya motongnya juga makanannya anggur, minumnya juga, ya. Maunya kelihatannya kan jangan sebegitu rupa ya kan, dandanannya juga wah ke salon dulu dan sebagainya, ya gitu. Makanya saya memutuskan untuk pergi berdua sama dia jarang-jarang, gitu. Hampir tidak gitu. Dan sesekali ada kesempatan nganterin dia pulang pas berdua gitu ya kan. Ini bukan busuk-busukan cowok, memang pas berdua mau nganterin pulang ya kan, baru ada kesempatan berdua ngobrol istilahnya. Dan saya ngobrol di telepon sama dia, kebanyakan ngobrol firman Tuhan. Kok serius amat gitu? Iya, karena saya udah memutuskan salah satu, tadi saya ngomong kan, saya ada 10 kriteria yang saya cari di dalam diri seorang wanita. List nomor 1 itu saya tulis harus cinta Tuhan. Ciri-cirinya apa? Saya sengaja ajak dia ke toko buku loh waktu itu. Waktu lagi rame-rame, teman ini ke toko buku yuk. Sampai ke toko buku, saya ajak ke toko buku rohani. Karena saya suka baca gitu. Terus saya ajak dia. Saya pengen lihat dia responnya gimana. Untuk beberapa wanita mungkin ke toko buku rohani kan gini kan. Buku apa nih? Gue malas baca buku. Ya, ini untuk saya. Kalau buat saya pengen punya pasangan yang haus belajar juga tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau buat saya ya. Nggak harus teman-teman jadikan ini pola gitu, habis ini gua ajak ke toko buku rohani gitu ya. Kalau teman-teman arah hidupnya ke sana ya terserah ya kan, tapi kan karena arah hidup saya adalah karena saya mengajar firman Tuhan, karena saya mau mendalami firman Tuhan, saya harus cari pasangan yang juga haus. Saya nggak pengen dong punya istri yang say, tau nggak ayat ini bilang gini, ayat lagi nggak enak dong kan punya istri kayak gitu ya kan. Saya ajak dia ke toko buku rohani gitu, saya lihat dan tau nggak responnya gimana. Buku ini bagus loh bilang gitu. Aku udah pun baca gini-gini, ting. Langkah pertama, lulus, gitu ya kan. Lalu saya ajak dia ke lingkungan saya. Sebelum dia datang, saya udah ngomong sama teman-teman saya. Saya jadikan ini project rame-rame. Guys, gue lagi berdoa nih ya, buat calon istri. Ini kayaknya gue bakal ajak calon yang menurut gue paling pas di antara yang lain-lain yang dulu-dulu gitu. Give me, pendapat, kasih saya pendapat gitu. Kasih saya pendapat mengenai orang ini. Saya ajak dia ke tempat saya, main ketemu teman-teman saya, dan saya bahkan ajak teman-teman saya main ke rumah dia, gitu, main ke rumah dia untuk makan sate dekat rumah dia. Dia kan bingung ya, kok makan satenya di sini? Iya, kan aku dengar sate di sini enak, saya bilang gitu. Makanya saya ajak teman-teman saya untuk makan sate ke rumah dia rame-rame. Setelah pulang, baru saya tanya, gimana? Kira-kira kayak apa? Ini orang-orang terdekat saya yang saya bisa percaya. Jadi ini jadi proyek komunitas kami sama-sama, gitu ya. Jadi proyek komunitas kami sama-sama dan sebagainya. Setelah itu udah beberapa checklist saya udah ketemu, singkat cerita udah ketemu, dan saya putuskan saya mau ngomong sama dia. Tapi ini juga nggak langsung serta-merta kayak begitu. Begitu saya ngomong sama dia, saya ngomong hal yang buat saya sederhana dulu. Saya ngomong sama dia gini. Soalnya dia mulai bertanya-tanya, kok semakin sering diajak pergi sama saya, baik rame-rame, atau seringkali diajak pergi sama teman-teman saya dan sebagainya, dan dia juga respon terus, dan saya juga mau straight satu poin sama dia. Saya ngomong sama dia gini, aku ini interest sama kamu. Soalnya dia bertanya-tanya, kok mau sih ngajak aku pergi sering-sering gini. This is the time, gitu ya kan. Nah, soalnya kalau saya salah jawab kacau ini, ya kan. Lalu saya ngomong sama dia gitu, aku nih sejujurnya punya interest sama kamu. Gitu. Terus dia biasa cewek cool gitu, maksudnya gimana kok? Maksudnya gimana? Oh ya, saya dan dia beda 8 tahun ya.
Saya 32 dan dia sekarang kan berarti 24 ya kan? Jadi perbedaan kami agak cukup jauh. Dan saya bilang maksudnya, aku tuh pengen deket sama kamu, nggak kayak teman biasa. Di luar teman biasa lebih dalam lagi gitu. Artinya kenapa aku ngomong begini, supaya next kalau aku ajak kamu pergi, kamu udah tahu kalau aku ajak kamu pergi itu aku ada intensi mau kenal kamu lebih jauh. Saya bilang gitu. Kok bisa? Dia bilang gitu. Ya bisa. Kenapa nggak bisa? Jadi nggak lama center dia turun pulang gitu. Hari itu saya mau duduk rumah dia, diusir pulang. Loh kok cepetnya pulang buru-buru deh, kata gitu. Dorong pulang. Loh jadi jawabannya iya atau udah pulang dulu deh, kata gitu. Dia jawabannya iya, enggak, saya bilang gitu. Dia pulang dulu deh. Terus saya bilang, karena saya belajar firman Tuhan yang ini, dalam hati saya, aduh saya nggak boleh maksa ya. Karena saya bicara kasih itu harus memahami, memberikan hak untuk kebebasan orang lain saja, bukan untuk kesenangan hati saya sendiri gitu. Jadi ya udah saya bilang, oke, take your time. Mau seminggu, 2 minggu nggak apa-apa. Gitu. Seminggu nggak ada jawaban. Terus saya tanya lagi, maaf nih, sambung yang kemarin ya. Karena paling gak enak itu digantung-gantung. Digantung-gantung tuh gak enak. Saya tanya sama dia gimana? Aku udah pikirkan dan jawabannya yes. Wah oke. Terus kita ketemu lagi, kita ngobrol. Terus dia bilang, seumur-umur kata dia, baru pertama kali diginiin sama cowok. Biasanya cowok tuh langsung nembak jadi pacar. Dia bilang, kok kamu beda begini? Kenapa? Ya karena kemarin-kemarin kan perginya rame-rame. Kalau mulai ada intensi, boleh gak saya sekarang ambil waktu buat pergi karena kamu berdua? Saya bilang itu dan sebagainya. Jadi kita ambil waktu 6 bulan. Saya sepakat sama dia 6 bulan ya. Oke, kita kasih waktu 6 bulan ya. 6 bulan dari sekarang kita pergi, nggak berdua-dua terus juga, tetap sama teman-teman dan sebagainya. Tapi kali ini udah dia tahu saya ada intensi. Kalau rasanya kamu nggak mau, simple, tolak-tolak aja. Kalau saya pergi saya udah nangkep sinyal itu, berarti kamu udah nggak ada respon lagi gitu ya kan, dan sebagainya. Udah setelah 6 bulan banyak pasang surut 6 bulan. Waduh, panjang lah ceritanya. Dalam 6 bulan itu pasang surut. Kadang-kadang dia juga nyebelin, kadang-kadang dia nyenengin. Terus entah kenapa waktu 6 bulan tiba-tiba muncul saingan-saingan dia kan, yang mau ngajak dia pergi juga, deketin dia juga, kasih dia tas mahal-mahal dan sebagainya. Tapi lucunya dia tanya saya, kok sini kasih aku tas loh, gimana kok, terima atau enggak? Nah kalau kamu gak suka sama dia jangan terima, saya bilang gitu dan sebagainya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi dalam hubungan itu banyak terjadi upside down-nya gitu ya kan. Dia udah mulai menyelidiki keluarga saya ajak main ke rumah, lihat keluarga saya kayak gini. Terus saya main ke tempat dia saya lihat keluarga dia kayak begini. Terus saya ceritakan masa lalu saya, karena saya nggak mau masuk ke dalam hubungan berpacaran itu dia nggak tahu masa lalu saya. Saya buka semuanya sama dia. Saya dulunya begini. Saya orangnya dulunya playboy cap ketek, saya bilang gitu ya kan. Saya dulu suka wanita, suka melakukan kayak gini dia sampai, kamu kan yang korban di depan gitu. Masa kamu begitu? Iya gitu. Memang iya dulunya aku begitu. Kok kamu berani sih cerita kayak gini-gini? Ya supaya jelas aku ini orang kayak apa, dan saya nggak mau tutup-tutupin karena saya takut kalau saya tutup-tutupin ada seorang wanita datang sama dia atau teman yang lain datang sama dia menceritakan hal yang saya belum ceritakan, lebih nggak enak lagi, betul nggak? Saya ceritain aja, saya ambil resiko tuh. Kalau dia mau terima ya bagus, dia nggak mau terima ya sudah. Dan sisanya setelah saya terbuka begitu, dia juga terbuka tentang masa lalunya dia. Ternyata ada juga hal-hal yang lembaran hitam dalam hidupnya. Ya udah, kita akhirnya jalan teruskan segala macam sampai dalam 6 bulan. Selama 6 bulan kami komit, masa dekat ini kami tidak akan bergandengan tangan, berangkulan atau apa dan sebagainya, enggak bakal terjadi, hanya jalan biasa saja. Oke, singkat cerita dalam 6 bulan saya ajak dia ke puncak. Dan kami menulis di buku tentang selama 6 bulan kami mendoakan apa atau mendapatkan apa tentang satu dengan yang lain. Di puncak itulah kita tukeran bukunya. Gitu. Saya baca buku dia, ketawa, dia baca buku saya juga ketawa, segala macam. Ya kan? Selesai, finalnya saya tanya sama dia, dari kamu gimana gitu. Kalau dari aku mau lanjut gitu. Kalau dari kamu gimana gitu. Yang lama dia juga bilang, oke, aku juga lanjut. Wih, puji Tuhan ya, haleluya, jadian kan gitu kan. Jadi kita tanda kutip jadian nih. Iya. Langkah pertama setelah jadian, begitu pulang dari puncak, saya putuskan untuk ketemu sama papinya. Aku mau ketemu papi kamu. Ngapain ketemu papi? Dia bilang gitu. Ya aku harus ngomong kalau kita udah jadian. Oh gitu ya? Iya, boleh sih. Namanya juga, dia kan sama saya bedanya 8 tahun, 24 ke 30-an gitu ya kan. Pada waktu dia kenal saya, dia umur 20, saya 28. Ya kan, pasti namanya anak baru gede begitu. Ngapain kita ketemu papi? Ngapain kita ketemu? Enggak, pengen ngomong beneran. Dan saya temuin papinya. Malam itu saya temuin papinya. Bukannya saya sok-sok keren-kerenan, berani-berani, jujur dalam hati sih ini juga ya. Karena saya mau mulai yang benar gitu. Saya ketemu papinya, saya ngomong, Om, Tante, hari ini saya dan Meyer memutuskan untuk kita berpasangan. Artinya pacaran, Om, saya bilang gitu. Oh gitu. Meyer udah setuju? Iya. Ya kalau nggak saya nggak ngomong, Om. Ya, babanya lucu juga gitu. Kenapa saya agak ngomongnya agak segan-segan dengan babenya? Karena papinya dia itu papi ya.
Jadi kalau zaman dulu nih waktu masih PDKT, om pulang om, makan om, dingin banget papinya gitu ya kan, begitu ketemu ya udah. Jadi saya ngomongin seperti gitu, om ada pesan nggak buat kita berdua? Om nggak minta banyak. Kamu ini anak pendeta, ya kan? Tolong jaga kekudusan anak om. Om nggak mau anak om nanti jadi aib buat masyarakat banyak, ya. Itu pesan om. Dan jadi cowok yang bener, gitu pesannya. Ya om. Udah semenjak itu jadi berlanjutlah sampai kami menikah dan kami berdua komit di dalam hubungan berpasangan kami. Setelah berpacaran pun kami nggak mau merangkul-rangkulan, paling jauh gandengan. Jadi udah maju kan satu titik, nggak mau berangkul-rangkulan, cium-ciuman apalagi, ya kan? Ciuman apapun tidak, ya kan? Tadinya kita sempat maju ke cium jidat, tapi habis itu saya menemukan bahwa dengan cium jidat pun konslet saya. Jadi pernah loh, saya datang ke rumah dia, begitu nyampe saya pulang. Dia bingung, kok kamu baru nyampe pulang? Aduh, ingin aku pulang. Kenapa? Ntar aku jelasin. Dari mobil saya telepon dia. Tuh kenapa pulang? Kok kenapa pulang? Aku kan udah lama gak ketemu. Ya, sekarang mesti pulang dulu. Kenapa? Kok dicariin orang tua? Bukan. Aku tuh nafsu banget sama kamu tadi. Kenapa? Emang aku udah pakai baju salah? Dia bilang gitu ya kan. Saya ngomong begitu malu loh saudara-saudara sebenarnya. Soalnya kan gimana ya, ini masih dalam masa pacaran, saya ngomong saya nafsu banget sama dia, coba bayangin. Gak gampang. Saudara mungkin ketawa, ya kan buat saya perjuangan. Buat saya, apalagi masalahnya dia kan umur beda 8 tahun, namanya beda 8 tahun, ABG gitu kan. Kolokan ya. Udah lama gak ketemu. Dia gak tahu ya kan. Dia gak tahu dalam hati saya tuh udah ada hal lain yang going on gitu. Something is going on. Dan saya buru-buru, aduh Tuhan daripada begini pulang deh. Serius saya pulang loh. Dan mungkin lucu gitu itu saya telepon. Ya karena gitu. Emang aku pakai baju salah? Enggak sih. Ya nggak salah, tapi gini loh, saya bilang sama dia, cowok itu lihat cewek pakai baju lengkap aja otaknya kadang-kadang udah kemana-mana. Kalau saya pakai baju gimana pakai baju lengkap aja otak udah kemana-mana. Saya bilang gitu, ya udah saya jelasin segala macam sama dia ngerti. Saya bilang I'm sorry ya, saya kayak gini. Gitu. Bahkan beberapa kali saya lihat dia otak sudah kotor pun saya bilang aduh maaf ya otak aku lagi kotor banget, jadi kita pulang ya. Dan dia berusaha ngerti gitu. Dan sampai kami berdua pun dimentorin juga sama Kak Doni sama Kak Sandy Sujak kalau teman-teman tahu gitu ya kan. Kami berdua dimentorin sama mereka dan saya sharing, Kak, kenapa ya saya kalau ketemu dia kadang-kadang otak saya masih mikirnya kayak gitu-gitu. Kamu terbuka sama dia? Terbuka sih Kak. Terus ya harus gitu sih kata dia gitu, terbuka lah. Tapi semenjak saya mulai terbuka sama pasangan saya hal kayak gitu-gitu, pasangan saya malah makin menjaga. Dia juga menjaga kalau pergi pakai bajunya. Dia nanya dulu, pakai baju kayak gini, is that problem for you? No, okay, it's okay. Kalau pakai baju gimana-mana, okay, that's problem for me, please don't do that gitu ya kan. Serius loh, sampai begitu. Mungkin agak kayak orang aneh. Serius, mungkin kayak orang aneh dan sebagainya. Dan kami komit ciuman pertama kami adalah di pemberkatan. Dan pas sebelum pemberkatan, yang karena papi saya gembala, yang berkatin kan wakil gembala. Saya ngomong sama dia sebelum pemberkatan, Om, kami di gereja kami pemberkatan itu ciumannya cium Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gitu. Om, I don't want to. Pemberkatan, saya pengen cium bibir sebenarnya itu ya kan. Terus omnya bilang, lu nafsu amat. Mau cium-cium bibir ini? Enggak om. Saya jelasin dulu om, gini om. Ya, karena saya jelasin dulu om, gini. Oh iya, dan I think seharusnya itu yang benar menurut saya. Gitu. Jadi semenjak era saya itu, semenjak saya begitu, semua yang menikah setelah saya cium-cium bibir. Jadi semenjak era saya itu saya ceritakan begitu sama omnya begitu, om wakil gembala ya sudah. Dan sampai sekarang kami menikah dan banyak yang going on, banyak yang bahkan lebih asik lagi dalam pernikahan kami. Jadi setiap kami pergi kemana-mana, kayak kemarin kami ke bandara, keluar kota, naik taksi gitu. Udah pacaran berapa lama pak? Enggak, kita udah nikah. Ih kok kayak orang pacaran ya? Iya, karena kami benar-benar kayak orang pacarannya setelah menikah. Dan itu perlu waktu, kalau buat pria untuk menahan hal itu tuh perlu waktu yang sabar, betul ya? Sabar, harus sabar, karena nggak gampang kalau menahan hasrat itu. Saya kan laki-laki ya, walaupun gini, firman Tuhan aja ngomong, kalau kita ketemu iblis, kita lawan. Tapi ketemu hal-hal yang cabul, firman Tuhan bilang apa? Lari. Jangan lawan, lari. Gak ada yang kuat. Gak usah saya, teman-teman tentunya tahu dong, orang-orang pendeta mungkin sudah yang besar, banyak yang jatuh gara-gara yang gini-gini ya. Tapi saya tahu untuk membangun kehidupan yang kayak begini, itu gak gampang. Nah, ini saya tantang teman-teman juga ngerjain hal yang sama. Mau gak kita dalam kita nanti berpasangan yang berikutnya, kita belajar jadi orang tepat? Mau gak kita belajar menahan diri untuk gak terlalu cepat-cepat memutuskan siapa yang nanti mau kita nikahi dan sebagainya. Gak sembarangan orang yang datang aja kita pikir ini kesempatan dan sebagainya. Kita perlu
pertajam dulu kita mau lari kemana dan sebagainya. Gitu. Karena waktu terbatas, saya juga nggak bisa sharing lebih panjang lagi. Mungkin ngomong begini bisa 1, 2, 3 sesi kali ya. Tapi kita make it short aja kayak begini. Ya teman-teman ngerti sih. Bahwa nggak ada ruginya. Akan lebih rugi lagi. Pada saat kita berpacaran, kita udah main-main dengan hal yang salah. Akan lebih rugi lagi begitu kita masuk pernikahan, itu akan jadi neraka semua. Bukan heaven on earth, tapi hell on earth. Jadi kalau kita mau jaga ini di depan, kita bayar harganya di depan, wah ini akan menjadi sesuatu yang menyenangkan pada waktu kita masuk pernikahan. Dan teman-teman perhatikan ya, kalau teman-teman jaga begitu, pada waktu teman-teman masuk pernikahan, aduh penyertaan Tuhan tuh luar biasa banget. Ya, next time lah kesaksian mengenai persiapan pernikahan. Sampai sini teman-teman, oke? Amin. Jadi saya nggak kasih tips ya bagaimana cari orang yang tepat ya, no. Tapi jadilah orang yang tepat. Orang yang tepat ini akan datang dalam hidupmu. Benahi diri kita dulu, benahi siapa diri kita yang sesungguhnya dulu, nanti orang yang tepat itu akan datang. Sama seperti saya dulunya begajulan, tapi semenjak saya berbenah diri saya, orang yang tepat itu Tuhan pertemukan, bahkan nggak saya usahakan. Kok saya lagi hidup rulut-rulut, kenapa saya bisa ketemu sama istri saya? Karena ada anak komsel saya ngomong, kok lo mesti kenalan sama dia. Itu suara Tuhan itu. Tuhan yang kepo, bukan kita yang kepo. Kadang-kadang kita kepo, Tuhan. Sekarang udah mau 30 nih Tuhan. Kok belum ketemu sih dan sebagainya. Oke? Tapi marilah kita menyerahkan hak hidup kita ini terutama dalam berpasangan kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala.